Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Surabaya 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal Change in Salivary Amylase and Glucose in Diabetes, a Scoping Review. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok kami. Ada yang pertama, Clara Aurora Torosari, yang kedua, Jusri Nurfitriani Asri, yang ketiga, Muhammad Ardi Amrizal, yang keempat, Gestia Ratna Halidah, dan yang kelima, Ainur Risa. Pada latar belakang dari review jurnal yang kami lakukan, dijelaskan bahwa diabetes mellitus adalah penyakit metabolik dengan prevalensi tinggi. Diprediksi mencapai 783 juta penderita, 12,2% dari populasi. Pada tahun 2045, sekitar 90% kasus adalah diabetes tipe 2. Diabetes mellitus memengaruhi komposisi dan fungsi saliva, termasuk perubahan kadar dan aktivitas amilase saliva yang berperan dalam pencernaan karbohidrat. Saliva berpotensi menjadi biomarker non-invalensi untuk diagnosis dan pemantauan diabetes, termasuk pengendalian glikemik melalui analisis glukosa dan amilase saliva. Hal ini mendukung pengelolaan klinis pasien melalui point of care testing yang lebih cepat dan praktis. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi biomarker saliva sebagai indikator diagnosis dan pemantauan diabetes mellitus. Kedua, mengevaluasi peran amilase saliva dalam manajemen diabetes. Ketiga, menilai amilase saliva sebagai alat diagnostik non-invasif dan cepat. Keempat, mendukung pengambilan keputusan klinis melalui analisis biomarker saliva. Jurnal yang kita bahas adalah mengenai tentang diabetes mellitus. Maka dari itu, kita harus mengetahui pengertian dari diabetes mellitus itu sendiri. Diabetes mellitus atau yang sering disebut diabetes merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia. Hal ini bisa terjadi karena tubuh kekurangan insulin, hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas, atau karena tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Insulin sangat penting untuk mengatur penggunaan dan penyimpanan gula di dalam tubuh. Jika kondisi ini tidak terkendali, diabetes dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ seperti mata, ginjal, saraf, dan pembuluh darah, terutama dalam jangka panjang. Diabetes mellitus dibagi menjadi 4 jenis utama. Yang pertama, diabetes tipe 1, yang biasanya menyerang anak-anak atau remaja. Ini adalah penyakit autoimun di mana tubuh menyerang sel beta pankreas, sehingga insulin tidak bisa diproduksi. Pasien tipe ini harus menerima terapi insulin seumur hidup. Yang kedua adalah diabetes tipe 2, yang paling umum. Penyebabnya adalah resistensi insulin di mana tubuh tidak menggunakan insulin dengan efektif, serta penurunan produksinya. Faktor risiko utama termasuk obesitas, pola makan tidak sehat, dan kurang olahraga. Yang ketiga, diabetes gestasional, yang terjadi selama kehamilan karena perubahan hormon. Yang terakhir adalah diabetes spesifik lainnya yang disebabkan oleh kondisi tertentu seperti gangguan genetik, penyakit pankreas, atau efek samping obat-obatan. Epidemiologi diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah masalah kesehatan global yang semakin meningkat. Pada tahun 2017, lebih dari 425 juta orang di dunia menderita diabetes, dan angka ini diproyeksikan mencapai 592 juta orang pada tahun 2035. Penyakit ini menjadi penyebab lebih dari 4 juta kematian setiap tahun. Prevalensi diabetes sangat tinggi di negara-negara seperti India, Tiongkok, dan Indonesia yang diperkirakan memiliki lebih dari 21 juta penderita pada tahun 2030. Dan sebagian besar penderita, sekitar 30 hingga 80%, tidak terdiagnosis. Hal ini meningkatkan resiko komplikasi serius, yang tentunya juga berdampak besar pada ekonomi global dengan biaya perawatan mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Pencegahan diabetes, khususnya tipe 2, dapat dilakukan melalui perubahan gaya hidup. Langkah utama adalah menjaga pola makan sehat dengan mengurangi konsumsi makanan tinggi kalori dan lemak, serta meningkatkan konsumsi serat seperti buah dan sayur. Aktivitas fisik juga sangat penting karena membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah. Selain itu, pada individu dengan risiko tinggi seperti yang memiliki riwayat keluarga diabetes, penggunaan obat seperti metformin bisa menjadi langkah tambahan untuk pencegahan. Dengan pendekatan ini, kita bisa secara signifikan mengurangi risiko terkena diabetes.
Pengobatan diabetes bertujuan untuk mengendalikan kadar gula darah dan mencegah komplikasi. Pada diabetes tipe 1, karena tubuh sama sekali tidak memproduksi insulin, pasien harus menggunakan insulin sepanjang hidupnya. Untuk diabetes tipe 2, pengobatan dimulai dengan perubahan gaya hidup seperti diet dan olahraga. Selain itu, edukasi pasien dan pemantauan rutin sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, resiko komplikasi bisa diminimalkan, dan kualitas hidup pasien dapat ditingkatkan secara signifikan. Pada jurnal ini juga membahas tentang saliva. Sebenarnya apa sih itu saliva? Saliva merupakan cairan kompleks di dalam mulut yang dihasilkan oleh kelenjar saliva mayor dan minor. Sekitar 90% saliva diproduksi saat kita makan sebagai respon terhadap rangsangan seperti pengecapan dan pengunyahan. Fungsi utama saliva adalah melumasi dan membersihkan rongga mulut, melarutkan bahan makanan untuk membantu pengecapan, memulai pencernaan dengan enzim petialin dan lipase saliva, serta membantu pembentukan makanan menjadi bolus yang memudahkan proses menelan. Volume saliva itu sendiri dihasilkan setiap hari pada orang sekitar 1000-1500 ml dalam kondisi tidak terstimulasi. Sekresi saliva hanya 0,32 ml per menit, tetapi dapat meningkat menjadi 3-4 ml per menit saat terstimulasi, seperti saat kita mengunyah makanan keras atau merasakan rasa tertentu. Komposisi saliva ini didominasi oleh 99% air, sisanya mengandung elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan fosfat. Kelenjar saliva terbagi menjadi kelenjar mayor dan minor. Kelenjar mayor meliputi kelenjar parotis, submandibular, dan sublingual, yang semuanya berperan penting dalam proses pencernaan. Yang pertama, kelenjar parotis adalah yang terbesar dan menghasilkan sekitar 30% total saliva, dan kaya akan enzim amilase untuk mencerna pati. Yang kedua, kelenjar submandibular menghasilkan 60% total saliva dengan sekresi serosa dan mukus untuk melumasi serta melindungi permukaan mukosa mulut. Yang terakhir adalah kelenjar sublingual yang terkecil memproduksi sekresi mukus dengan enzim lisosim untuk melawan bakteri. Mekanisme sekresi saliva, kelenjar saliva bekerja dengan kecepatan dasar sekitar 0,5-0,1 ml per menit. Tetapi alirannya meningkat tajam saat ada makanan di mulut hingga mencapai sekitar 1 liter per hari. Mekanisme ini melibatkan dua jenis sekresi utama. Yang pertama, sekresi serosa yang mengandung petialin untuk mencerna karbohidrat, dan yang kedua, sekresi mukus yang mengandung musin untuk melumasi dan melindungi mukosa. Proses ini diatur oleh saraf simpatis dan parasimpatis yang memicu respon terhadap berbagai stimulus seperti mekanis atau pengunyahan dan kimiawi seperti pengecapan. Kombinasi stimulus ini memicu refleks saliva, meningkatkan aliran saliva dan pH-nya yang sangat penting untuk menjaga kesehatan rongga mulut. Jurnal yang berjudul Change in Salivary Amylase and Glucose in Diabetes, a Scoping Review, merupakan review jurnal yang menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan scoping review. Scoping review ini sendiri merupakan menyeleksi dari beberapa artikel dan jurnal yang awalnya dari seleksi 230 menjadi 25 artikel. Setelah mencari sumber pustaka yang digunakan dalam metode scoping review, ditemukan dua metode yang digunakan untuk mengetahui perubahan kadar amilase saliva dan glukosa pada pasien diabetes dengan 40 sampel penelitian. Kemudian dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria inklusi serta kriteria eksklusi. Kriteria inklusi yaitu pasien dengan gejala diabetes mellitus seperti poliuria, polidipsia, polipagia, kemudian penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, dan dengan pasien dengan kadar HbA1c melebihi 6,5%. Kriteria eksklusi yaitu sampel atau pasien dengan komplikasi diabetes yang parah, penyakit sistemik yang lain, kemudian wanita hamil, perokok, dan pasien yang menjalani radioterapi. Kedua metode yang digunakan yaitu kolorimetri enzimatik dan ELISA Enzyme Link Immunosorbent Assay Sandwich. Kolori enzimatik merupakan metode analisis yang menggunakan reaksi enzimatik untuk mengukur konsentrasi suatu zat berdasarkan perubahan warna. Sedangkan ELISA Sandwich merupakan antibodi penangkap antigen yang diikatkan pada fase padat. Yang teknik ini itu terdiri dari dua macam, yaitu ELISA Direct Sandwich dan ELISA Indirect Sandwich. Hasil yang telah didapatkan dari kelompok kami adalah terdapat 25 artikel
yang memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam slide, di mana 25 artikel ini diambil daripada studi literatur 769 artikel yang memiliki kata kunci biomarker saliva. Metode yang digunakan dalam review ini adalah menggunakan metode kolometri enzimatik dan juga ELISA seperti yang telah tercantum dalam metode penelitian. Lalu, dari metode penelitian yang digunakan serta seluruh artikel yang dieliminasi yang terdapat 25 itu memperoleh sampel aliur langsung dari cairan mulut, sedangkan satu penelitian lainnya mengambil dengan biopsi kelenjar parotis. Semua studi membandingkan pasien diabetes dengan kontrol sehat, kecuali satu penelitian yang menganalisis sampel penderita diabetes pada 2 titik waktu dalam kontrol diabetes yang berbeda. Hasil penelitian ditemukan peningkatan yang sangat tinggi pada kadar amilase saliva pada kelompok diabetes dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ini disebabkan bahwa kadar IgA saliva pada pasien diabetes 2 tidak menunjukkan perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan kontrol sehat, tetapi pada pasien diabetes 1 lebih tinggi daripada kontrol sehat dan pasien diabetes 2. Lalu kami juga menyimpulkan bahwasannya dari hasil itu ada 25 jurnal yang telah diambil dalam penggunaan biomarker saliva, juga dapat mendeteksi pradiabetes dalam kandungan saliva. Kandungan amilase saliva ini meningkat pada pasien diabetes dibandingkan dengan individu non-diabetes pada sebagian besar penelitian. Peningkatan konsentrasi amilase saliva umumnya diamati dalam sampel yang dikumpulkan dalam kondisi puasa dan tidak puasa. Mayoritas penelitian melaporkan peningkatan konsentrasi glukosa saliva pada individu dengan diabetes sebanyak 3 kali atau lebih, yang menunjukkan perubahan biokimia serupa berdasarkan peningkatan kedua biomarker indeks glikemik dalam saliva ini. Selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan. Yang pertama, biomarker saliva berpotensi dalam mengevaluasi kontrol glikemik pada pasien diabetes mellitus. Yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi amilase saliva cenderung meningkat pada pasien diabetes, sedangkan glukosa saliva menunjukkan kenaikan yang konsisten baik dalam kondisi puasa maupun setelah makan. Yang ketiga, amilase saliva dalam manajemen diabetes menjadi alternatif dibandingkan pengukuran glukosa darah dan hemoglobin terglikasi karena sifatnya yang cepat, non-invasif, dan lebih nyaman bagi pasien. Yang keempat, penggunaan biomarker saliva dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia pasien, durasi penyakit, jenis kelamin, dan pengobatan farmakologis. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi dari review jurnal yang telah kami lakukan tentang perubahan saliva dan amilase pada glukosa pasien diabetes. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.